Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofika. Saya mahasiswi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kalimantan Timur. Di sini saya akan mereview beberapa literatur tentang suction dan saturasi oksigen. Tindakan suction itu sendiri biasanya banyak dilakukan di ruang ICU pada pasien gagal napas dengan obstruksi jalan napas yang diakibatkan oleh penumpukan sekret. Jalan napas harus segera ditangani, karena apabila dalam 4 menit tidak tertangani, maka suplai oksigen akan berkurang dan mengakibatkan kerusakan otot yang permanen. Karena kita mengetahui pasien mengalami hipoksemia atau kekurangan suplai oksigen, caranya gampang, yaitu dengan memonitor kadar saturasi oksigen menggunakan alat pulse oximetry. Oksigen normal biasanya 95-100%. Nah, jika pasien mengalami pada saat itu saturasinya di bawah 90, maka bisa dipastikan pasien mengalami hipoksemia. Saturasi oksigen di bawah 80%, maka akan mengakibatkan kerusakan otak dan jantung. Oleh karena itu, itulah pentingnya tindakan suction dilakukan pada pasien obstruksi jalan napas. Saya akan mencoba mereview beberapa literatur yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak literatur yang saya dapatkan tentang suction dan saturasi oksigen. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muhammad Nizar dan Dwi Susi Haryati tahun 2015 di RSUD Muwardi Surakarta, di mana hasil penelitian mereka bahwa tindakan suction itu mempengaruhi nilai saturasi oksigen. Dilakukan di rumah sakit yang sama oleh Yunita Kusuma tahun 2015, khususnya di ruang ICU, di mana hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kanul suction ukuran 10F dan 12F terhadap kadar saturasi oksigen. Dan dapat disimpulkan penggunaan kanul 12F lebih baik dalam mempertahankan saturasi oksigen. Di hasil penelitiannya bahwa ukuran 10F meningkatkan saturasi oksigen 95,88%, sedangkan 12F meningkatkan saturasi 98,41%. Penelitian berikutnya dilakukan di Iran oleh Hussein Tavanger dan kawan-kawan tahun 2016. Mereka meneliti tentang pengaruh durasi pemberian praoksigenasi terhadap gejala hemodinamik. Mereka membandingkan dengan tiga waktu. Yang pertama, mereka memberikan praoksigenasi selama 30 detik, kemudian 1 menit, dan berikutnya 2 menit. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemberian oksigenasi 1 menit dan 2 menit itu lebih baik daripada 30 detik. Berikutnya adalah penelitian dilakukan oleh Om Ibrahim Ali El-Melegi, kemudian Rasa El Sayyid Ahmed tahun 2017 di Mesir. Om Ibrahim dan kawan-kawan meneliti tentang pengaruh suction tertutup dan suction terbuka terhadap tanda vital pasien. Penelitiannya dilakukan di ruang ICU Rumah Sakit Darurat Tanta Mesir, dan hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Namun kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa metode suction tertutup itu sedikit terjadi perubahan tanda vital pasien, maka dianjurkan untuk menggunakan metode suction tertutup. Kemudian penelitian selanjutnya tahun 2017 dilakukan di Iran oleh Akhvan Paymart, kemudian Aras Khalili, Muhammad Zoladi, Zahra Zarai, Mustafa Javadi. Penelitian ini tentang penggunaan kanul suction ukuran 12F dan 14F.
di mana hasilnya menggunakan kanul suction yang lebih kecil yaitu 12F itu lebih baik dalam mempertahankan denyut nadi dan saturasi oksigen pasien. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Muhaji, kemudian Bejo Satoso, Putrono tahun 2017 di Semarang. Mereka melakukan penelitian tentang tekanan yang digunakan pada saat melakukan tindakan suction. Dia membandingkan penggunaan 130 mmHg dengan 140 mmHg. Dan hasilnya adalah penggunaan 140 mmHg itu lebih efektif dalam meningkatkan saturasi oksigen. Kemudian penelitian berikutnya tahun 2018 di Jakarta, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto Puskesat, oleh Teti Hayati Busjra M. Nur, kemudian Fitrian Rayasari, Yani Sofiani, dan Diana Irawati. Mereka melakukan penelitian tentang hiperoksigenasi selama 1 menit dan 2 menit sebelum dan sesudah tindakan suction. Dan hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kadar saturasi oksigen. Jurnal berikutnya, penelitian Novia Gultom tahun 2019 di Medan, tepatnya di ruang ICU RSUP Haji Adam Malik, yang hasilnya terdapat perbedaan saturasi oksigen pasien sebelum dan sesudah dilakukan suction atau penghisapan lendir. Rebi Permatasari, Reni Naini Iqbal tahun 2019 di Padang, tepatnya di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah di ruang ICU. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa ada pengaruh tindakan suction pada perubahan saturasi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran. Dari semua jurnal penelitian yang saya review, ada sekitar 6 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional yang membahas tentang suction dan saturasi. Itu dapat disimpulkan bahwa tindakan suction sangatlah penting untuk mempertahankan saturasi oksigen dalam mencegah terjadinya hipoksemia. Namun tindakan suction juga mempengaruhi saturasi oksigen, maka pentingnya pemberian hiperoksigenasi 1 atau 2 menit dalam proses suction itu dapat meningkatkan saturasi. Pemilihan kanul dan metode yang tepat juga mempengaruhi saturasi oksigen dalam proses penghisapan lendir atau suction. Penggunaan kanul ukuran 12F berdasarkan penelitian itu lebih baik digunakan. Dan metode suction adalah metode dengan suction tertutup menjadi pilihan yang baik untuk mempertahankan tanda vital. Penggunaan tekanan 140 mmHg dalam proses suction itu lebih efektif dalam meningkatkan saturasi oksigen. Sekian pembahasan dari saya tentang mereview jurnal suction dan saturasi. Mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.